Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang pemuda yang bernama Abdullah ibnu Amr ibnu al-As begitu bersemangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya bagaimana beribadah dengan benar. Dan kejadian ini diabadikan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Saya perlihatkan kitabnya. Jadi ini syarah Sunan Ibnu Majah yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Hanafi Al-Ma'ruf bis-Sindi. Jadi namanya Imam Abul Hasan Al-Hanafi yang dikenal dengan As-Sindi. Beliau meninggal pada tahun 1138 Hijriah. Mari kita lihat riwayatnya. Dalam riwayat ini, ya, jadi An Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As. Dia menceritakan, jama'atul Qur'ana faqara'tuhu kullahu fi lailah. Aku telah mengumpulkan atau menghafal Al-Quran dan aku membacanya dalam satu malam. Maka kejadian ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Inni akhsha an yatula 'alaika zaman." Aku khawatir jangan sampai setelah engkau tua nanti, sudah waktu ini telah berlalu dan engkau sudah mulai tua, wa antamal, lalu kemudian engkau akan bosan. Faqra'hu fi syahr, maka hendaklah engkau membacanya atau mengkhatamkannya sekali dalam satu bulan. Maka Abdullah bin Amr menjawab, da'ni astamti'u min quwwati wa syababi, biarkan aku menikmati masa kuatku dan masa mudaku. Jadi da'ni astamti'u min quwwati wa syababi, biarkan aku menikmati masa mudaku dan masa tuaku dan masa mudaku dan masa kuatku. Subhanallah. Sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As merasa bahwa membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya dalam satu malam adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dia merasakan ada nikmat pada saat membaca Al-Quran. Yang kedua, dia lakukan itu karena dia ingin menikmati dan memanfaatkan masa-masa kuatnya dan masa mudanya. Perkataan yang seperti ini juga sering kita dengarkan dari anak-anak muda kita hari ini. Biarkan kami menikmati hidup, kami masih muda. Biarkan kami melakukan apa yang kami inginkan. Jangan melarang kami. Biarkan kami akan menikmati hidup ini dengan berpoya-poya, dengan pacaran, dengan melakukan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ingin menikmati masa kuatnya dan masa mudanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqra'hu fi asyra. Kalau begitu, khatamkan Al-Quran sekali dalam setiap 10 kali. Atau 10 kali, 10 hari dan 1 kali mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian dia juga masih mengatakan hal yang sama. Saking bersemangatnya, dia mengatakan, da'ni astamti'u bi quwwati wa syababi. Biarkan aku menikmati masa kuatku dan masa mudaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqra'hu fi sab'. Kalau begitu, khatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Dia mengatakan, da'ni astamti'u min quwwati wa syababi. Biarkan aku menikmati masa kuatku dan masa mudaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dia. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini potret kehidupan anak-anak muda yang ideal, bahwa dia menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu dari 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu sudah tidak ada lagi perlindungan dan naungan kecuali perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup dan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang berikut dalam hal
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tapi lebih dari itu harus ditingkatkan, yaitu dengan menikmati ibadah tersebut sebagaimana yang dirasakan oleh Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Dan juga perlu kita ketahui bahwa umur yang Allah berikan kepada kita ini akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum bergeser kedua kaki anak cucu Adam kecuali dia ditanya tentang beberapa hal. Jadi yang ditanya pertama an umrin fima afnahu, tentang umur di mana dihabiskan. Kemudian lebih spesifik lagi tentang wa an syababihi fima ablahu, tentang masa muda di mana dihabiskan. Sebelum datang satu masa di mana kita sudah tidak bisa melihat huruf-huruf Al-Quran, kita sudah memakai kacamata tebal, itu pun kita masih tetap sulit untuk membacanya, maka manfaatkanlah penglihatan yang masih normal ini untuk melihat dan membaca Al-Quran. Sebelum punggung kita sakit, sebelum datang satu masa di mana punggung kita sakit duduk berlama-lama, maka mari kesehatan yang kita miliki hari ini kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk duduk berlama-lama membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah memilih bulan Ramadan menjadi waktu di mana diturunkannya Al-Quran, menunjukkan ini keutamaan bulan Ramadan, dan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.